Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati. Surah Al-Fatihah. Jadi yang kita bahas pada konten kali ini adalah tentang tafsir dari surah Al-Fatihah melalui kitab tafsir Jalalain. Makkiyatun sab'u ayatin. Dalam kitab ini dikatakan bahwa tafsir Jalalain itu masuk dalam kategori surah Makkiyah. Jadi ayat dalam Al-Quran itu ketika ditinjau dari waktu turunnya itu terbagi menjadi dua, yaitu ayat Madaniyah dan ayat Makkiyah. Surah Al-Fatihah tersendiri masuk dalam surah Makkiyah, artinya surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah ke Madinah. Apa yang menjadi bukti bahwa Al-Fatihah itu merupakan surah Makkiyah? Yang paling logis yaitu bahwa Al-Fatihah merupakan surah yang wajib dibaca ketika kita melaksanakan sholat. Ketika seseorang melakukan sholat dan dia tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Quran. Jadi itu dalilnya. Dan sholat ternyata diwajibkan sebelum Nabi melaksanakan hijrah. Setelah Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj, mulai dari Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa. Nah, itu jadi dalilnya bahwa surah Al-Fatihah itu masuk dalam surah Makkiyah. Sab'u ayatin bil basmalati. Surah Al-Fatihah yang Makkiyah ini dia adalah terdiri dari 7 ayat jika masuk dengan Bismillahirrahmanirrahim. In kanat minha. Kalau Bismillah itu masuk sebagai ayat dalam Al-Fatihah, was-sabi'atu siratal ladzina ila akhiriha. Jadi yang menjadi ayat ke-7 adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa illam takum minha fas-sabi'atu ghairil maghdubi ila akhiriha. Dan kalau Bismillah itu tidak masuk dalam ayat, tidak termasuk ayat dari surah Al-Fatihah, maka ayat yang ke-7 adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di sini kita melihat adanya perbedaan yang tertuju pada ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bahwa ayat pertama dari surah Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat pertama dari surah Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Perbedaan ini itu sangat jelas terlihat ketika kita melihat perbedaan dalam bacaan basmalah ketika melaksanakan sholat. Ada imam yang membaca basmalah dengan jahar. Jadi ketika dia imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi surah ayat basmalah dibaca keras. Ada juga yang imam
dengan membaca tidak keras. Jadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seolah-olah Bismillah itu tidak dibaca. Tapi pada hakikatnya ia baca. Cuma tidak dikeraskan. Nah, ketika seorang imam itu membaca jahar atau mengeraskan suaranya ketika basmalah, maka siratal ladzina an'amta alaihim itu bersambung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Maka sebisanya itu siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladdallin dibaca dalam satu kali nafas. Akan tetapi kalau misalnya ternyata nafasnya pendek, ya bisa sehingga di siratal ladzina an'amta alaihim terus ambil nafas, kemudian ghairil maghdubi alaihim. Adapun yang tidak membaca basmalah dengan keras, maka dia berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu menandakan bahwa mereka menganggap bahwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu adalah satu ayat, bukan bagian dari ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Wa yuqaddaru fi awwaliha qulu liyakuna ma qablahu iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil abdi. Ditakdirkan, maksudnya ditakdirkan, dikira-kirakan pada setiap awal dari ayat itu ada lafaz qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sebelum iyyaka na'budu itu terdapat korelasi. Korelasi itu maksudnya hubungan antara iyyaka na'budu dengan Bismillahirrahmanirrahim mimma qulil abdi. Itu kata Bismillah dan iyyaka na'budu itu seolah-olah merupakan ucapan dari seorang hamba. Kan tidak mungkin Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah yang itu berarti bahwa Allah yang menyembah kita. Tetapi kalau diawali dengan lafaz qulu, maka artinya katakanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah seolah-olah Allah itu menyuruh kita untuk melafalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya yang mengaku bahwa hamba kita ini hamba adalah kita. Dan yang kita akui sebagai tempat untuk beribadah, tujuan kita beribadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan juga tujuan kita untuk meminta. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai surah Al-Fatihah, bahwa surah Al-Fatihah itu masuk dalam kategori surah Makkiyah, artinya surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah. Kemudian surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, dan ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama, dan ada juga yang berpendapat bahwa Alhamdulillahirrabbilalamin adalah ayat pertama. Dan dikira-kirakan di setiap ayat itu diawali dengan lafaz qulu, karena adanya hubungan antara iyyaka na'budu dengan Bismillahirrahmanirrahim yang menjadi pengakuan bahwa
kita ini seorang hamba itu beribadah hanya kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan masukkan pertanyaannya di dalam komentar, dan yang ingin melanjutkan kajian-kajian mengenai tafsir dari Al-Quran melalui kitab Tafsir Jalalain, maka silahkan melakukan like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.